Oke ya, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ya, contohnya yang susunan fire kira-kira seperti ini. Hampir sama lah sebenarnya. Ini ada beberapa perbedaan fasanya, jaraknya tetap. Kemudian ada titik maksimum dan titik minimumnya berapa. Oke, ini juga yang misalkan susunan fire handstand dengan aktivitas diperbesar, misalkan pada sudut berapa di sudut 180 ya, berarti kan di sudut 80 dia. Sorry, bukan 80, berarti 120, di 120 dan di sini yang besar. N-nya 4, D-nya lambda per 2, perbedaan fasanya adalah 5 per 4 pi. Berarti kan 5 per 4 pi itu berapa ya? Dikalikan 180. Nah, kira-kira eh, gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Di 225 kan, berarti minus 225 benar di sini. Eh, ya di sini berbeda fasanya berubah. Nah, seperti itu kasus 3, ini juga kasus 4. Silahkan nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Nah, ini contoh yang distribusi non uniform. Jadi kalau kita lihat nih, misalkan di C2 ini, seperti juga dengan pengaturan fasa untuk setiap satuan susunan, maka perubahan pola pancar dapat juga dicapai dengan mengatur distribusi arus setiap satuan. Ini contoh ganjil ya, susunan ganjil. Jadi ada N-nya sebanyak ganjil. Sorry. Eh, Tadi disebutkan perubahan pola pancar dapat juga eh, dicapai dengan mengatur distribusi arus tiap satuan. Biasanya teknologi ini digunakan untuk namanya AESA ya, electronic beamforming, jadi mengatur distribusi antar radiasi atau antar satuan patchnya, radiasinya ya, untuk mendapatkan pola pancar yang diinginkan pada pada sub bagian ini kita mempelajari berapa macam distribusi arus tidak seragam dan pengaruh pada pola pancar yang dihasilkan. Jadi contoh ini ada 4 buah grafik ya, A B C D. Yang pertama itu nomor A, itu disebut dengan edge ya. Jadi kalau itu diasumsi lah dengan jarak D itu adalah lambda per 2 ya. Jadi untuk semua grafik itu asumsikan lambda per 2. Oke. Kemudian ada 5 buah. N-nya adalah 5 ya. N5 ganjil berarti. Eh, Kemudian tadi D-nya adalah lambda per 2. Di mana untuk nilai A, amplitude itu ada pada patch ke-1 dan ke-5, radiasi ke-1 dan ke-5. Sedangkan radiasi 2, 3 dan 4 tidak mendapatkan sumber catuan. Atau kalau dilihat itu coba dilihat 0 kan? Nah, ya, berarti dia tidak mendapatkan catuan. Karena jaraknya yang terlalu jauh antara radiasi yang mendapat catuan itu, berarti kan 3 kali lambda per 2 ditambahkan dengan antena radiasinya. Jadi terlalu jauh. Sedangkan batas optimum itu kan lambda per 2 antar antena yang antar radiasi yang menghasilkan intensitas radiasi atau menghasilkan radiasi. Sehingga dapat dilihat bahwa antena 2, 3 dan 4 itu merupakan antena parasitik atau yang disebut dengan antena. Kalau kemarin kita belajar distribusi pada impedansi itu, jadi ada antena yang eh, fungsinya hanya menambahkan radiasi gitu, menambahkan perubahan impedansi. Jadi dia tidak mendapatkan sumber, tapi dia mengganggu konduktivitas. Jadi dia kan konduktivitas tuh, dia kan masih material konduktor. Jadi ketika kiri kanannya yang mendapat daya, di kan ada looping tuh, ada looping kan, ada looping. Nah, makanya bentuk pola radiasinya akan menjadi seperti ini. D
dengan direktivitasnya adalah di 3 dB, sedangkan untuk 0 dB side loopnya itu di sini. Untuk side loop, perbedaan antara main loop dan side loop levelnya nggak ada, karena main loopnya dan side loopnya sama besar, bahkan mungkin enggak sih, 0 ini kan berarti nggak ada selisih ya antara main loop dan side loop. Nah ini tidak, biasanya tidak, kalau saya sih tidak menginginkan rancangan antena seperti ini selain direktivitasnya adalah 3,02 dB, coba kan kecil kan. Nah kemudian yang kedua adalah uniform. Nah uniform, coba dilihat ini susunan distribusinya adalah uniform. Ketika uniform maka sama semua, dari 5 radiasi itu mendapat sumber catuan yang sama, sehingga dia perkalian diagramnya akan seperti ini dengan gain 6,98 dpi. Side loop levelnya adalah minus 12 antara main loop dan side loop, itu perbedaan levelnya adalah minus 12. Ini umum ya. Nanti saya jelaskan setelah ini. Ini umum. Kenapa jadi bisa disebut umum? Karena kalau uniform itu pasti minus 13 atau minus 12. Oke, yang D dulu deh sebelum yang C. Yang D adalah binomial atau polinomial. Jadi dia disusun berdasarkan segitiga Pascal. Nah, itu optimum tuh. Coba disusunnya kiri kanan amplitudenya 1, yang dua 4 itu 4, dan yang ketiga itu 6. Jadi dia polinomial ya, makanya pola radiasinya optimum. Binomial, bukan optimum. Jadi dia tidak ada set loop levelnya nih. Ini set loop levelnya tak terhingga, berarti bisa dikatakan nggak ada set loop level. Tapi gainnya dihasilkan hanya 5,63 dpi. Sedangkan yang uniform tadi 6,9 dpi. Dan lebar beam width-nya adalah 23 derajat, sedangkan ini adalah 31 derajat beam width. Kemudian yang C. Nah, yang C ini adalah susunan optimum. Ini bisa menggunakan perhitungan Chebyshev tadi, bisa menggunakan distribusi Chebyshev. Kebetulan saya tesisnya ini, makanya saya tahu tentang konsep ini. Nah ini paling optimum. Dia beamnya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Jarak side loop levelnya juga tidak terlalu kecil, minus 12, dan juga tidak sampai tak terhingga, jadi minus 20. Sedangkan gainnya di tengah-tengah juga 6,72. Kenapa bisa dikatakan ini optimum? Jadi gini nih, ini nih berkaitan banget kalau susunan area ini untuk antena radar. Ketika saya membuat antena radar dengan susunan uniform, itu side loop levelnya ada minus 13 atau minus 12. Oke, bisa dibayangkan ya teman-teman, radar berputar ketika ada objek di sini nih, jarak dekat. Yang mendeteksi objek tersebut bukan main loop terlebih dahulu, tapi side loop. Itu masalah. Jadi ambiguity sinyal. Makanya oleh karena itu tidak cocok untuk antena radar disusun uniform. Oke, bagaimana yang D? Tidak ada side loop levelnya. Nah, ini juga masalah nih, karena terlalu lebar. Terlalu lebar berkaitan dengan resolusi. Kalau ini bisa membedakan dua kapal yang berdempetan dari grafik, dari hasil deteksinya dua kapal. Kalau ini dua kapal itu dianggap jadi satu. Nah, itu masalah juga. Nah, makanya ini yang pada optimum. Ini bisa resolusi bisa bagus, kemudian jarak side loop juga kecil, dan gain juga tidak kecil-kecil amat. Jadi distribusi yang paling optimum adalah optimum untuk radar. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk yang susunan dengan pengaturan distribusi. Nah ini bisa dihitung nih, nanti ada beberapa contohnya seperti yang akan ada dijelaskan di slide ini. Juga ada dengan teknik drop Chebyshev. Kalau ini kan pasti ya dengan distribusi Pascal ya, tadi Pascal. Nah jadi menarik ya teman-teman, saya harap mungkin bisa membuat TA berkaitan dengan array atau susunan array dengan mengatur distribusi di sini, karena sangat menarik untuk dikembangkan terlebih lanjut. Oke, demikian untuk part berapa nih? Part 5 ya. Kita selanjutnya akan memasuki part 6.